Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan mereaksi video dari Ipung Atria bersama seorang mu'alaf yang bernama Ahmad Tarigan. Katanya mu'alaf ini adalah seorang anak pendeta, dan gelar sebagai anak pendeta dia bawa kemana-mana. Karena bahkan di buku yang dia tulis masih bawa nama anak pendeta. Padahal yang pendeta itu bapaknya, bukan dia. Apa dia sudah belajar dari kegagalan bangkai yang klaim pendeta, tapi setelah dicek ternyata hoax. Jadi mu'alaf ini lebih aman pakai embel-embel anak pendeta. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ini bersama Ustadz Ahmad Christian Tarigan. Ini anak seorang pendeta, mu'alaf, waktu beliau masih muda yang lalu. Dan beliau telah menulis buku berjudul The Hidden Truth of the Gospels. Ini bukunya, mengungkap Injil yang dihapus dan pengaruh konsili. Ini Ahmad Christian Tarigan, anak pendeta dan penceramah lisensi MUI. Kenapa antum harusnya lisensi LHI ini? Ini antum menulis gini, ini menantang para pendeta ini berarti. Ya. Nah ini, wah ini orang bikin gara-gara ini. Mau nggak kalau misalnya diajak cepat sama pendeta? Ya tentu kita berharap ada pendeta yang berani untuk berbicara dengan kita di debat resmi dan terbuka, membahas tema ketuhanan Yesus, dan juga mengupas Bible yang mereka sembunyikan atau mereka hapus atau mereka hilangkan. Karena faktanya memang ketuhanan Yesus itu jelas bahwa Yesus membawa misi tauhid. Di sini kita jelaskan dalam buku ini. Nah kemudian kita jelaskan juga bahwa Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu kan dipilih dengan cara yang tidak adil melalui konsili, dan kemudian membuang Injil-Injil lain yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan Trinitas mereka hari ini. Semisal Injil Barnabas, gitu kan. Ya, kita sangat siap kalau ada pendeta berani berdebat dengan kita. Ya, kita sangat terbuka, silahkan, dan itu tentu akan menjadi hidayah bagi umat Islam. Barusan Ipung menunjukkan buku yang ditulis oleh mu'alaf anak pendeta, yang berjudul The Hidden Truth of the Gospels. Bayangkan kalau Oten menuliskan hal yang sama terhadap Al-Quran, saya yakin Monas rame lagi. Tapi karena Ahmad Tarigan ini sudah mayoritas, bebas dia mengkritik agama lain. Tadi Ipung Atria bertanya, bagaimana kalau pendeta ajak debat? Dia menerima tantangan itu, dan dia akan membahas Injil Barnabas yang Oten hilangkan. Saran saya kepada Ahmad Tarigan yang mau berdebat dengan pendeta soal Injil Barnabas, mending ente berdebat dengan Donditan saja dulu. Karena Donditan mengatakan begini. Yang ketiga, itu yang ini, Gospel of Barnabas. Ini yang ditulis katanya abad ke-13 Masehi, diterjemahkan ke bahasa Itali abad ke-15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad ke-16. Mungkin yang Bapak tanya ini, ya, karena ini yang sering dibahas orang, bahwa katanya ini yang menyebutkan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad. Betul, Pak? Yang nulis ini katanya ini, Pak, katanya. Yang nulis ini orang Muslim, Pak. Ya. Yang kedua, yang nulis ini tidak tahu tradisi Yahudi. Yang ketiga, di dalam gospel ini, yang disebut Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Gitu kan. Jadi sesuai nggak dengan Quran? Yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Sesuai nggak Pak dengan Quran, Pak? Hah? Sesuai nggak Pak? Tidak. Nah kalau tidak, makanya saya nggak pernah bahas Pak ini, Pak. Karena ini juga bukan dokumen Kristen, juga bukan dokumen yang diterima oleh jumhur ulama. Ini bukan dokumen resmi Islam gitu. Ini hanya tulisan orang-orang yang mungkin pada zaman itu ingin menyampaikan sesuatu melalui tulisannya yang untuk menandingi atau sedang berbantah-bantahan dengan kalangan Kristen. Mungkin Pak ya. Tapi dia menyebutkan Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya nggak pernah bahas. Jadi kita jangan pakai ini sebagai rujukan gitu Pak. Ya. Gimana kalau debat dengan Donditan dulu, baru dengan pendeta? Saya itu ketika beragama Kristen sudah terlalu sering dicekoki tentang Islamofobia. Islam itu agama pornografi karena nabinya menikah dengan anak usia 9 tahun. Islam itu agama teroris karena pelaku bom bunuh diri beragama Islam. Itu sudah masuk selama ya berlaku lama sekali lah Islamofobia seperti itu. Barusan mu'alaf ini katakan bahwa sewaktu dia Kristen, dia diajarin Islamofobia, seperti Muhammad menikahi anak 9 tahun. Dan Islam agama teroris. Semua yang dikatakan Oten terhadap Islam itu ada benarnya. Contohnya, Muhammad menikahi anak umur 9 tahun. Hal itu menurut informasi hadis dan bukan menurut orang Kristen. Apakah dengan menunjukkan literatur Islam seperti hadis, menjadikan orang itu sebagai Islamofobia, mengenai bom bunuh diri?
Fakta di lapangan memang demikian yang kita lihat. Diberitakan kebanyakan pelakunya adalah uklim, dan mereka melakukan itu karena motif agama. Ketika saya bertanya tentang seorang ustadz, bertanya kepada seorang ustadz tentang benarkah Islam agama teroris, benarkah Islam mengajarkan aksi terorisme, nah, Ustadz Sudirman Lassa itu menyerahkan Al-Quran kepada saya, Al-Quran terjemahan, lalu dia buka surat Al-Ma'idah ayat 34. Waktu itu saya hanya membaca artinya karena tidak bisa Arabnya. Silahkan baca Kristen. Saya baca. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin afasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Saya baca artinya, siapa yang membunuh satu orang yang tak bersalah, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu di momen yang selama ini saya menganggap Islam itu teroris, seperti dikatakan oleh bapak saya dan keluarga saya, bahwa Islam itu mengajarkan radikalisme. Tapi di situ saya baca, siapa yang membunuh satu orang yang tak bersalah sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu tidak pernah saya temukan ayat di dalam Bible. Tidak pernah saya temukan ayat sama seperti itu di dalam kitab agama lain. Kalau membunuh satu orang yang tak bersalah, maka dosanya sama dengan membunuh 5 miliar manusia di dunia ini. Tidak ada ayat seperti itu. Malah sebaliknya dalam Bible, saya temukan dalam kitab Ulangan, dalam perjanjian lama, bahwa disuruh membunuh orang yang tak bersalah. Anak bayi, anak kecil, tumbuhan, hewan disuruh dibunuh. Tapi dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 34, membunuh sama dengan membunuh seluruh manusia apabila membunuh satu orang tak bersalah. Maka dibilang Ustaz Sudirman Lassa, inilah Islam bukan agama teroris. Islam menghargai nyawa manusia. Makanya kata beliau, kalau ada orang mengaku Islam, KTP Islam, pergi ke kantor polisi membawa bom lalu melakukan aksi bom bunuh diri, mati polisi yang tak bersalah, maka itu bukan ajaran Islam meskipun KTP-nya Islam. Di situ saya kaget. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Lanjutan ayatnya beliau minta saya baca. Waktu itu lagi-lagi saya kan tidak bisa baca Arabnya, baca Indonesianya. Allah menegaskan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan siapa yang menolong satu orang saja kita tolong dalam Islam, faka'annama ahyan nasa jami'an. Pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jatuh air mata saya. Ini agama yang selama ini saya benci. Ini agama yang selama ini saya anggap agama teroris, agama kekerasan, tapi justru mengajarkan seperti ini. Bahkan ayat yang sama seperti itu tidak pernah saya temukan di dalam Bible saya. Menolong satu orang sama dengan menolong seluruh manusia di dunia ini. Inilah agama yang saya cari. Tidak hanya mengajarkan kasih, tapi juga mengajarkan tentang ikhlas. Menolong satu orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, tolong dia, maka sama dengan menolong seluruh manusia di dunia. Apalagi kita tolong Islam beriman, luar biasa. Nah, itu salah satu momen yang meruntuhkan tuduhan saya selama ini tentang Islam agama teroris. Barusan Ahmad Tarigan bertanya kepada Ustadz soal tuduhan teroris. Lalu Ustadz memberikan ayat dalam surah Al-Maidah, ayat 24, yang mana ada bagian yang berbunyi, siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Padahal kalau kita lihat konteks ayat itu berbicara soal Kain dan Habel, yang mana Kain membunuh Habel. Kalau membaca ayat ini sesuai konteks peristiwa ini, masuk akal, karena penghuni dunia ini waktu itu cuma mereka. Tadi Ahmad Tarigan bilang, dia tidak pernah lihat ada ayat berbunyi seperti ini di kitab lain. Sepertinya Ahmad Tarigan mainnya kurang jauh. Mari kita tunjukkan, yaitu dalam Mishnah, Sanhedrin 4 ayat 5. Oleh karena itu, manusia diciptakan sendiri-sendiri untuk mengajarkan Anda bahwa siapapun yang menghancurkan satu jiwa, kitab suci mencatatnya seolah-olah ia telah menghancurkan seluruh dunia. Dan siapapun yang menyelamatkan satu jiwa, kitab suci mencatatnya seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh dunia. Mishnah ini ditulis pada tahun 200 Masehi, sebelum adanya Quran. Apa mungkin Mishnah ini menyontek dari Quran yang baru ada di abad ke-7 Masehi? Silakan kalian nilai sendiri. Tadi Ahmad Tarigan bilang, dia tidak pernah lihat ada pernyataan seperti pada ayat Quran pada kitab yang lain. Faktanya kita tunjukkan bahwa jauh sebelum Quran ada, kalimat yang sama persis sudah ada. Dan ini merupakan tradisi lisan yang dibukukan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ahmad Tarigan yang menjadikan status sebagai anak pendeta jadi nilai jualnya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.